Baik, kita akan membahas laporan PKL Intan Melisa Sibarani. Nah, saya buka dulu rekaman saya yang lalu supaya tidak salah saya mengajarinya. Nah, inilah rekaman yang lalu. Nah, kita lihat dulu ke bab 1 ya. Nah, kita dengarkanlah dulu apa katanya di sini. Bagi mahasiswa boleh saya cepatkan saja. Nah, di sini bab tadi yang ini sudah oke. Nah, selanjutnya ini poin 1.2 itu harus berisi mengenai pelaksanaan atau memuat waktu dan tempat PKL. Nah, ini udah ada dibikinnya, yaitu ini udah waktunya udah lengkap, oke, bagus. Nah, baru poin ketiga ada 1.3. Nah, ini kamu perbaiki dulu. Kenapa ini di bold? Ini tapi tak masalah, itu yang bukan fatal. Lanjutkan saja. Poin 3, tujuan. Bah, ini masih balik lagi seperti semula. Kalau kemarin bacaannya yang bold, angkanya tidak. Ini angkanya bold, bacaannya tidak ada. Perbaikilah ya. Oke, lanjut lagi. Tujuan apa pelaksanaan? Nah, tujuan PKL itu sudah kamu perbaiki di sini. Ada 1.4. Nah, ini kalau tadi di atas kamu bold, bold juga yang ini ya, Ya, dibesarkan juga, ini. ditebalkan. Nah, manfaat di sini 1.4 manfaat. Nah, mahasiswa, bagi perusahaan, bagi lembaga pendidikan. 1.5 ini juga kalau kamu bold di atas bold semua ya. Nah, ini udah jadi ini secara umum sudah bagus. Lanjut saja, lanjutkan ke bab 2 ya dari Ya, jadi itulah tadi histori dari perbaikan bab 1 mu. Sekarang kita lihat bab 2 mu, Intan. Kita tengok dulu ya, panduan apa katanya isi bab 2. Nah, bab 2 pertama 2.1 itu isinya 2.1 profil mengenai tempat PKL, visi misi perusahaan, status, sejarah, struktur, unit kerja, produk, dan lain-lain yang perlu ditampilkan. Nah, kita lihat punyamu. Nah, pertama di sini diceritakan mengenai gambaran umum Kabupaten Karo. Aduh, ya, kenapa Kabupaten Karo yang kamu ceritakan? Kamu kan PKL-nya di otonomi daerah. Ah, judulmu apa rupanya? Di kantor bupati. Oh, kantor bupati pada bagian otonomi daerah. Oh, jadi kalau kantor bupati ceritanya Kabupaten Karo. Ya, cobalah kita lihat dulu apa yang kamu buat ini ya. Gambaran umum. Iyalah, tapi tak apa-apalah. Ini hanya menebal-nebalkan saja ya kalau menurut saya ini. Nah, ini Kabupaten Karo. Ini tak perlu ini. Apa pula daftar pimpinan legislatif. Nah, tak usah itu ya. Buang saja itu lambang. Udah.
visi, misi, baru 2.5 hal-hal yang lain bab 2. Kenapa tiba-tiba 2.5? Coba dulu di 2.4 apa rupanya? Oh, jadi ini Intan bukan begini maksudnya. Maksudnya itu ini loh gambaran umum. Ini kan gambaran atau profil. Jadi dia ini 2.1. 2.11 yaitu 1 gambaran umum. Jadi bab 2 itu judulnya adalah profil. Nah, atau pelaksanaan PKL 2.1 profil tempat PKL. Nah, jadi bab 2 judulnya ini pelaksanaan PKL 2.1 profil. Nah, kalau kamu mau bikin lagi 2.11 baru gambaran umum, 2.12 baru visi misi, 2.13 itu status, sejarah dan sebagainya. Baru 2.2 deskripsi pekerjaan. Nah, makanya saya heran kok banyak kali di sini udah sampai 2.5 karena menurut panduan hanya 2.3 sampai 2.3 saja. Nah, 2.4 dan 2.5. Kamu punya kok banyak sekali. Nah, jadi ini nanti kamu ganti. Ini berarti 2.13. Nah, ini ganti ya. Nah, ini tadi yang ketua DPRD ini buang saja, nggak ada gunanya ini. Nah, karena bukan di anggota DPRD kan bukan di kantor bupati. Makna logo oke, ini berarti 2.14. Nah, ini udah perbaikilah. Nah, visi misi 2.15. Nah, baru 2 titik ini bukan 2.5, 2.2. Bidang pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, kita baca. Di sini ditempatkan otonomi daerah. Mak panjangnya ini. Ini ya sudahlah. Kalau kamu panjang. Tapi saya rasanya buang-buang apa aja ini. Ngabisin kertas waktu ngeprint. Tugas selama praktek kerja lapangan. Tugas selama kerja lapangan. Ya ini kamu perbaiki ya. Ini tidak ada 2.6. Oke. Menerima surat masuk. Menomori surat.
baru menstempel surat, mencatat, apa maksudnya ini gambarnya? Mungkin ini ke atas. Oh, ekspedisi surat. Mencatat, mengikuti rapat, memori jabatan, menyusun LPPD. Kayak ini 2.7. Ini saya tak mengerti nih. Jadi gini, nanti kamu perbaikilah ya. Lihat yang ini ya. Intinya di bab 2 itu 2.1 ini profil, 2.2 deskripsi, 2.3 topik atau bidang yang diamati, 2.4 itu adalah pembahasan. Jadi pembahasan mengenai titik bidang yang diobservasi. 2.5 itu adalah hambatan. Nah, kita lihat punyamu ini, hambatan bukan kendala ya, kamu perbaikin. Lihat nanti video ini. Nah, sekarang kan kamu ini belum ada topiknya, atau udah ada kamu buat, karena kamu menyerahkannya bulat-bulat. Belum ada. Harusnya kalau saya lihat kamu punya ini lebih cocok. Kalau saya lihat dari pekerjaan yang kamu kerjakan, tugasmu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nah, dari 11 pekerjaan yang kamu kerjakan, saya lihat ini ada 6 atau 7 mengenai surat. Jadi saya sarankan kamu, topik PKL-mu ini adalah penanganan surat masuk dan keluar di bagian otonomi daerah. Otonomi daerah Kabupaten Karo. Jadi inilah topik PKL-mu ya, karena lebih banyaknya kamu menangani surat masuk dan surat keluar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sesudah selesai nanti ini, nah, sebelum kamu masuk kepada bukan kendala ya, hambatan selama PKL. Nah, di sini juga ada pembahasan. Ya, jadi sesudah kamu menceritakan di bab ini karena nomornya tidak berurutan, agak pusing saya melihatnya. Nah, di sini setelah kamu mencetak dokumen, menggandakan, jadi tugas-tugas ini karena kebanyakan ini surat masuk, surat keluar, itu tadi topikmu kan. Nah, penomoran surat dan sebagainya. Nah, di sini sebelum pada pelaksanaan, ya, di sini penulis ditempatkan pada subbagian subbagian administrasi. Nah, sebelum pemerintahan ya, ini titik. Ini kamu pindahkan ke bawah dulu. Nah, kamu ketik di sini atau kamu tulis di sini
bikin teori mengenai surat masuk dan surat keluar. Nah, jadi caranya kamu bikin di sini titik. Ya kan ini udah titik, baru kamu bikin sebelumnya ini kan, sebelum masuk teori-teori ini, kamu bikin selama PKL penulis lebih banyak mengerjakan penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, ya, titik. Menurut teori-teori mengenai surat masuk dan keluar, koma, kamu kutiplah umpamanya, koma, surat masuk dalam kurung menurut si Badu, koma 2015 ialah surat titik-titik-titik, baru surat keluar dalam kurung Joni 2018 ialah udah definisi suratnya kamu bikin, baru ambil lagi dari teori bagaimana penanganan surat masuk dan surat keluar, masuk dan surat keluar menurut buka kurung kau bikin Anton 2017 begini. Kau bikinlah di situ ya. Udah. Udah kamu bikin teori. Apa gunanya teori? Teori ini nanti gunanya kamu untuk membahas apa yang jadi permasalahan dalam PKL-mu. Nah, kita lanjutkan. Sesudah kau bikin teori-teori, titik. Pekerjaan selama melaksanakan PKL, penulis mengerjakan titik 2. Barulah kau bikin ini. Menerima surat. Masuk ya. Teruslah semua kau kutip lagi nih ya. Ini perbaiki dulu gambarnya nih. Tak ngerti nih ya. Masa gambarnya kayak gini. Ini ya. Udah. Baru sesudah itu. Ya. Nah, berarti kan kamu sudah situ kan. Nah, udah kamu bahas di situ apa PKL itu kan. Di sini kan katanya 2.4. Ini kan 2.3 menceritakan. 2.4 kamu ceritakanlah tadi itu kan mengenai tugas-tugas selama penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, itulah masukkan pembahasannya di pembahasanmu. Ini kan kamu ini belum ada. Kamu punya itu hanya sampai di deskripsi pekerjaan saja, 2.2 itu. Nah, atau di 2.3 lah kau buat tadi mengenai topiknya apa. Baru di 2.4 kau bikinlah pembahasan. Nah, apa pembahasannya? Ya, kamu ceritakan lagi apa yang kamu kerjakan. Bandingkan dengan teori. Ya. Nah, ya kamu bahaslah sedikit kayak mana surat masuk, bagaimana menomori surat. Bandingkan saja dengan teori, makanya kamu lihat buku. Nah, di hambatan selama PKL. Di sini kamu ceritakan permasalahan yang terjadi di tempat PKL tidak dapat diselesaikan secara teori. Berarti jangan kau bikin hambatannya
karena COVID-19 atau karena mati lampu. Tidak, bukan itu yang diminta. Hambatannya adalah selama kamu PKL, penanganan surat masuk dan surat keluar, umpamanya tidak sesuai atau apa, berbeda dengan yang dipelajari atau menurut teori. Ya, jangan kita menulis hambatan yang semua orang tahu. Umpamanya karena mati lampu, karena COVID-19, semua orang udah tahu dan itu bukan karya ilmiah. Dah, ya. Nah, kamu buatlah di situ. Saya belum masuk ke bab 3 ya. Bab 2 ini kamu perbaiki dulu, nanti lampirkan lagi, kirim lagi sama saya. Oke, baiklah. Demikian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih.